di subscribe dulu. Dan jangan lupa tombol jempolnya diklik dan share ke teman. Halo. Kembali lagi di channel Mary Channels. Hari ini aku mau berbagi atau sharing sedikit cerita pengalaman aku. Sedikit ya, nggak banyak sih. Ya kalau banyak ya nggak apa-apa. Penasaran ya? Sebelum itu kalian harus klik tombol subscribe yang di bawah dan juga kasih jempolnya, dan juga kalian share ke teman-teman kalian. Kemungkinan teman-teman kalian butuh untuk informasi ini. Sebelum itu saya tunggu ya. 1, 2, 3 subscribe. Pada nungguin ya. Hari ini aku mau sedikit cerita pengalaman aku sih. Waktu itu aku hamil pertama anak aku itu di tahun 2017. Waktu itu umurku kalau nggak salah masih 18 tahun. Nah waktu itu aku masih sangat muda sih waktu hamil pertama. Dan dokter pun bilang sama aku, ini usia kamu masih muda loh, kamu rawan untuk kena nanti deh aku cerita untuk kenanya apa ya. Menjelang 3 bulan pertama aku gak nafsu makan sama sekali, gak bisa makan sama sekali. Jadi makan itu muntah, dan nggak masuk nasi sama sekali. Ya masuk sih nasi tapi cuma sedikit. Berlangsung 3 bulan. Setelah itu aku mulai bisa makan. Nah disitu nafsu makan aku udah mulai bertambah lama kelamaan, tapi masih berat badan aku waktu itu masih nggak segede sekarang ya. Kalau sekarang ya jangan tanya ya Rek ya, aku sedih sih kalau sekarang tanya. Waktu itu aku masih banyak suka tidur sih. Ya mungkin efek dari hamil itu kan mesti suka ngantuk. Tapi waktu itu aku masih gimana ya? Masih makan, nafsu makan aku masih enak. Terus di perut aku juga baik. Tapi menginjak bulan ke-7, nah di situ fase-fase yang mungkin mulai aku kerasa. Kalian bayangin waktu itu aku setiap hari, kalian tahu es batu yang satu plastik sekilo itu, nah itu aku mesti minum sehari itu. Aku bisa minum es batu itu dua es batu gede itu 1000-an itu bisa aku minum, atau aku makan itu dua dua biji itu. Dan kalian bisa bayangin itu mungkin karena efek bayiku ya. Nah setelah itu aku juga sering makan yang harusnya dokter nganjurin harus makan sayur ya, harus makan buah ya. Nah aku nggak pernah turutin, ya mungkin kesalahanku dari itu ya. Nah waktu itu memang aku nggak suka dari dulu dari masih kecil memang nggak suka sama yang namanya sayur ataupun buah-buahan. Meskipun buah-buahan itu tertentu, tapi waktu hamil itu aku lebih suka sama mangga muda. Mangga muda itu yang masih kecil, itu masih kuacut banget. Itu hampir setiap hari aku minta ke suamiku, sampai suamiku pernah aku minta dia nyolong di rumah orang, dia ngambil. Saking aku pingin ya, mungkin ya bukan aku sih ya, anakku juga sih ya, dia berkorban demi anakku.
Setelah itu hampir tiap hari, kalian bayangin, hampir tiap hari aku makan pecet. Kalau orang Banyuwangi sih bilangnya itu pecet, ya nggak tahu sih kalau di daerah kalian mungkin nyebutnya apa kan, kita nggak tahu. Kalau di tempatku pencet. Nah, pencet, giling-gilingan ya rek, pencet. Nah, pencet itu biasa aku makan sama garam, atau enggak aku kasih gula, itu aku sering makan. Terus menginjak aku usia aku sih, anak aku menginjak usia hampir melahirkan, seminggu kalau nggak salah itu, aku berangkat ke puskesmas. Aku tanya, aku tes laboratorium, di situ ternyata HB aku 3 guys. Bayangin loh guys, ya mungkin edukasi aku waktu hamil itu kurang dan agak bodoh mungkin ya aku. Bayangin HB aku 3 loh guys. Di situ hampir mendekati aku mau lahiran. HB aku 3, si bidan yang ada di puskesmas itu nyampein ke aku harus makan. Kalian tahu dedeh? Kalian tahu darah sapi itu? Aku harus ngukus darah sapi itu, harus aku makan. Harus aku makan darah sapi yang darah sapi itu yang dikukus itu. Jadi aku harus makan kayak gitu. Bayangin loh rek, aku harus makan tapi nggak aku turutin sih. Ya aku nggak mau lah. Ya apalagi aku kan ya pasti muntah lah. Yaitu mungkin kesalahanku, nggak pernah nurut sama yang namanya dokter atau apa, itu nggak pernah tak turutin ngomong itu. Ya mungkin teman-teman jangan sampai lah ya kalau hamil muda, apalagi hamil muda ya rek, ojo sampai kayak ngono, iling-ilingan. Nah terus di hari Jumat aku udah masuk pembukaan pertama lah. Lucu kira aku apa cerita rek, pembukaan pertama itu aku goblok banget, sumpah goblok. Nah dimana-mana kalau namanya kontraksi tuh kalian kayak mau ke BAB. Nah itu aku nggak nyadari dan aku tanya ke mamaku, ma kok aku sakit perut ya. Ya coba di kamar mandi, ya tak coba bolak-balik ke kamar mandi, ya mamaku tuh nggak ngeh lah itu wis kontraksi, ku nggak ngerek, nggak nge. Jadi ternyata aku kontraksi dan keluar kayak lendir. Jadi aku ke bidan, nanyain ke bidan, ternyata ini pembukaan 1. Hati-hati ya rek, tak omongi ya rek, lek kalian lagi hamil tapi ojo pernah takut ya, ojo pernah takut kalian hamil waktu dilihatkan pembukaan, jangan pernah kaget ya guys. Kalian pasti ngalamin juga, semua yang akan jadi ibu pasti ngalamin. Yang geli tuh namanya pembukaan, ngecek pembukaan. Wis aku ora gelem tenan, mau tenan, tapi ya apa ya, jenenge wong meteng ya rek ya pasti ya dilakoni. Nah itu ternyata hari Jumat itu masih pembukaan 1, aku suruh pulang. Oke pulang, ternyata sampai hari Sabtu itu kontraksinya udah mulai deket-deket. Nah itu akhirnya aku kembali lagi ke bidan, ternyata masih, kalau nggak salah masih pembukaan 3 kalau nggak salah. Akhirnya suruh balik lagi lah, balik meneh. Terus hari Minggu pagi aku pembukaan udah mulai deket-deket, ternyata juga masih disuruh pulang lagi. Terus habis itu sore udah mulai kalau nggak salah malam itu udah mulai sakit banget dan kontraksinya itu udah deket banget, udah kalian kalau ngalami kontraksi yang luar biasa itu kuasa dari Tuhan mungkin ya rek ya. Itu sangat syahdu sekali di perut kalian ya rek ya. Nah itu aku ngerasainnya, aku dikasih
obat perangsang sama di dokter, ternyata ini udah mulai pembukaan 10. Dan kalian jangan pernah ya Rek, kalau misalnya kalian mau normal itu kalian harus benar-benar siapin edukasi kalian tentang gimana sih cara mau melahirkan, gimana asupan yang betul saat kalian mengandung. Jangan pernah kalian remehkan itu kalau nggak mau terjadi kayak aku ya Rek ya. Terus kalian juga jangan pernah terus-terusan makan es krim, itu akan eh, berdampak nggak baik bagi janin kalian. Nanti biar tambah besar kalian kalau mau normal susah untuk mengeluarkannya ya kan, karena itu udah gede. Nah pokoknya intinya apa yang dikatakan sama bidan itu kalian harus dengerin dan harus kalian lakuin. Dan setelah aku kontraksi, ternyata aku tuh di situ mungkin kurang ya, aku mungkin kurang edukasi, jadi aku paniknya aku tuh nggak karu-karuan Rek, sumpah nggak karu-karuan. Paniknya aku itu sampai yang bener-bener nguras tenaga aku. Jadi itu udah pembukaan 10, bayangin aku udah pembukaan 10 dan anakku masih belum keluar loh Rek. Itu aku udah kehabisan tenaga, bayangin. Mulai dari hari Jumat pembukaan 1 sampai hari Minggu itu akhirnya belum keluar-keluar, akhirnya aku dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu jam 11 malam kalau nggak salah, itu jam 11 malam. Nah di situ itu aku udah mulai ya kehabisan tenaga, kehabisan energi buat aku ngeden, dan aku juga nggak tahu cara ngedennya gimana. Ya mungkin agak bodoh-bodoh banget aku, sumpah goblok tenan. Ojo sampai kon koyo ngene ya Rek ya. Kalian harus bener-bener nyiapin edukasi banget saat kalian mau melahirkan, ojo sampai kedaden ke aku ngene ya Rek ya. Nah setelah itu akhirnya anakku lahir, tapi dengan cara operasi sesar. Nah waktu dioperasi aku masih enak-enak aja ya kan, gak kerasa jenenge kon diinfus kan ya, kok diinfus, dibius ya Rek ya kan, gak kerasa dibius. Aku kayak dengar suara anakku udah keluar, tapi kok dokter iki kok sik guru mari-mari ngoperasi aku ki apa sing dienteni. Lah tibake Rek aku ditapuk-tapuk gak oleh turu. Mbak jangan tidur ya, yo melek-melek. Ya apa meneh kan, tak pikir mari ngelahirno, tak pikir habis ngelahirkan kan kayak ngantuk gitu ya. Akhirnya aku ditapuk-tapuk Rek, bayangno aku ditapuk-tapuk iku keadaan aku turu dioperasi ku ditawapuki aku ambek dokter ya. Tenan tak iling-iling aku. Ya piye ya Rek ya, jenenge pengalaman pertama ya ngetokno anak. Nah mare itu tibano selesai, aku nggak sadar wis moro-moro aku ada di ICU. Dan parahnya lagi, kalian tahu nggak aku kena apa Rek? Di usiaku yang muda banget ya, aku udah nggak bisa punya anak lagi. Karena apa? Karena mungkin karena aku ya gak pernah mau nurutin apa yang dikatakan sama dokter. Edukasi aku ya juga kurang, dan juga mungkin karena aku terlalu meremehkan, dan keluargaku akhirnya menutupi kejadian itu. Tapi aku baru sadar kok aku ini nggak menstruasi ya selama 3 bulan. Aku nggak ASI tapi kok nggak menstruasi. Nah itu kan jadi pikiran aku tuh Rek. Aku akhirnya tanya ke mamaku, ternyata rahim aku udah diangkat. Nah siapa sih yang mau cewek-cewek atau ibu-ibu muda yang kepingin kayak gitu kan, nggak ada yang kepingin. Ya gimana ya, Tuhan mau aku punya anak satu ya aku harus syukuri, dan aku
harus terima. Tuhan bilang kayak gitu, kalau Tuhan mau ngasih lagi ya puji Tuhan, tapi itu kita harus berdoa lagi ya kan. Pokoknya inti dari aku buat video ini, kalian jangan pernah sampai kayak aku ya rek. Kalian harus turuti semua apa yang dikatakan sama dokter. Kalian harus ngelakuin, kalian harus makan sayur, kalian harus makan buah, kalian harus sering olahraga, kalian harus siapkan mental kalian kalau mau melahirkan. Harus bener-bener kalian harus persiapkan dengan matang, meskipun itu dengan cara normal ataupun dengan cara operasi, sama aja loh rek. Operasi sama normal itu sama aja, nggak ada yang bedakan, sama-sama sakit ya. Pokoknya ojo pernah ngeremeh no, meskipun ibu ini lo nggak ngerasain apa sih yang namanya operasi sesar, kan enak dibius gak ngerasa no loro lah. Saiki lak podo ae normal ya bener pas ngetokno e loro, tapi kan operasi marek ngetokno ya buru loro to rek, podo ngrasakno loro iku lho rek. Ojo pernah ngenyek, oke? Nah, sekian video dari aku. Pokoknya jangan lupa kalian subscribe ya rek. Kalian harus subscribe. Kalian mau aku buat video apa lagi nanti kalian komen di bawah. Jangan lupa kalian harus kasih like-nya. Kalian juga share ke teman-teman kalian, mungkin informasi ini penting buat teman-teman kalian. Terima kasih rek, bye bye.